Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat walafiat, pada banyak uangnya, pada lancar rezekinya, ada soleh-soleh anaknya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu yang lagi rame ya. Dalam video sebelumnya, dalam video pendek saya mungkin silakan yang mau lihat. Cuma kemudian saya dapat informasi baru, kemudian saya kupas di sini ya sama-sama tentang apa namanya dugaan penggelembungan dana eh, dalam proyek kereta cepat Wus. Awal mulanya kan ini ya dalam dugaan saya ya, awal mulanya analisanya karena videonya kan terpotong-potong yang saya dapat. Awal mulanya kemungkinan Mahfud MD itu melontarkan satu pernyataan bahwa ada dugaan penggelembungan dana dalam proyek kereta cepat Wus. Kemudian dijawab oleh KPK ya, kalau ada masyarakat yang tahu, yang memiliki data-data adanya dugaan penggelembungan dana itu ya tinggal laporkan saja ke KPK gitu. Nanti KPK akan tindak lanjuti, ya diperiksa di apalah gitu kan. Nanti kalau ada bukti-bukti cukup kan berarti bisa naik ke apa penyelidikan ya mungkin atau dan seterusnya. Saya tidak begitu paham ini. Kemudian ada satu video yang diwawancari oleh wartawan kayaknya itu. Kemudian jawaban daripada Pak Mahfud MD kan mengatakan bahwa ya mestinya KPK itu proaktif gitu, yang menyatakan bahwa adanya dugaan penggelembungan dana itu bukan dari Profesor Mahfud MD, jadi dari Antoni Budiawan kalau tidak salah gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan nama. Kalau tidak salah ini Antoni Budiawan gitu, katanya dari situ. Dari pernyataan ini yang mengatakan bahwa mestinya KPK itu proaktif gitu, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat gitu. Uh, Ketika ada informasi seperti ini, menurut saya masuk akal juga sih. Maksudnya, Antoni Budiawan ini kan mengatakan bahwa ada dugaan penggelembungan dana yang kemudian dikuatkan oleh Profesor Mahfud MD itu. Uh, Mungkin Profesor Mahfud MD hanya mengutip pernyataannya Antoni Budiawan itu. Yang semestinya KPK ya tinggal panggil Antoni Budiawan aja, panggil ke kantor KPK, ditanya, Pak, sampean punya bukti apa ngomong bahwa ada dugaan penggelembungan dana tersebut. Ya, siapa tahu itu bisa jadi bukti awal untuk dilakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan kasus tersebut gitu. Harusnya mungkin seperti itu ya, mungkin KPK itu yang dimaksud oleh Profesor Mahfud MD itu harusnya proaktif gitu. Dan kalau misalnya kita itu berbaik sangka gitu, ya mesti karena KPK kan pastinya punya alat-alat yang super canggih dan lain sebagainya gitu kan. Pastinya punya data-data yang mungkin berasal dari alat-alat itu, bahwa mungkin belum menemukan adanya bukti. Artinya mungkin KPK itu sebenarnya sudah mengawasi tentang dugaan adanya proyek apa namanya penggelembungan dana dalam proyek tersebut. Itu mungkin, ini kan mungkin, hanya kita berasumsi berbaik sangka saja gitu kan. Hanya saja mungkin KPK belum menemukan adanya cukup bukti itu. Ya sudah benar apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, perlu mungkin KPK itu proaktif, panggil saja orang yang mengatakan itu, gitu kan. Itu kan bisa, kemungkinannya kan ada dua ya, bisa kemungkinan. Maksudnya gini, orang yang mengatakan bahwa ada dugaan bahwa ada dugaan penggelembungan dana dalam proyek kereta cepat Wus. Juga kemungkinannya kan ada dua, kemungkinannya memang betul orang itu
memiliki data-data dalam hal tersebut gitu, walaupun mungkin belum belum, apa namanya, belum tentu kebenarannya gitu, tapi data-data awalnya ada gitu, tapi kan belum tentu benar gitu. Nah, kalau melaporkan yang belum tentu benar kan nggak masalah, kecuali menuduhkan itu kan baru. Kan nggak ada masalah kalau melaporkan satu hal yang belum tentu benar gitu, nanti ditindaklanjuti oleh KPK, benar atau tidak, ada dugaan tindak pidana atau tidak, kan seperti itu gitu. Ya, kemudian, kan tinggal ditanya saja, KPK panggil, ditanya, kemudian yang keduanya, ya mungkin orang yang mengatakan bahwa ada dugaan penggelembungan dana itu, mungkin ya cuma ngarang-ngarang aja. Sebenarnya dia tidak punya data apa-apa, tapi dia kemudian melontarkan satu pernyataan ke ruang publik mengatakan bahwa ada dugaan penggelembungan dana, katanya kan gitu. Bisa jadi seperti itu, gitu, bisa jadi. Tapi itulah perlunya KPK itu proaktif untuk apa namanya, proaktif tinggal panggil saja itu orang yang pertama kali melontarkan pernyataan tersebut yang kemungkinan disebut oleh apa namanya, oleh Pak Mahfud MD ya kalau tidak salah ya, itu adalah yang disebut adalah Antony Budiawan gitu. Tinggal KPK manggil Pak Antony ini, dipanggil, punya data-datanya enggak gitu. Kalau ada data-datanya ya mestinya KPK punya kewajiban karena KPK ini adalah sudah dibayar oleh rakyat, kemudian memang tugasnya untuk menelusuri hal tersebut, memeriksa hal tersebut gitu kan, ya mestinya harus menindaklanjutinya gitu. Benar atau tidaknya kan tinggal nanti, berikutnya gitu. Ya kalau seandainya seandainya memang nggak punya, hanya ngarang-ngarang kan dia mestinya mungkin dipanggil aja nggak datang atau gimana gitu. Atau suruh melaporkan, ya itu, mestinya kalau yang punya data-data ya tinggal laporkan aja kayak Antony Budiawan tinggal lapor aja, mengatakan bahwa ada dugaan penggelembungan dana, ketika mengucapkan itu kan berarti dia tahu ada penggelembungan dana itu. Dia tahu datanya, mestinya gitu, ndak ngarang-ngarang gitu loh. Kalau ngarang-ngarang itu kan bahaya. Nanti akan jadi konsumsi masyarakat, ternyata berita ini berita hoax yang sebenarnya nggak perlu dikonsumsi masyarakat. Masyarakat yang terbiasa, apa namanya, mengkonsumsi berita hoax kan yo lama-lama akalnya itu ndak sehat, itu bisa oleng. Oke teman-teman, mungkin sekian saja ya ulasan kita dalam perkara ini, karena ini ramai banget suara saut-sautan antara Pak Mahfud MD dengan KPK gitu, jadi saya tertarik juga untuk bahas ini. Oke teman-teman, sekian saja ya, kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, dibangkitkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini ya, orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini baik dari dalam maupun dari luar, dibinasakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.